Nah, jadi di sini masih banyak teman-teman yang masih belum paham tentang apa itu NPWP ya, cara pembuatan NPWP, singkatan dari NPWP apa, dan dari mana kita mendapatkan NPWP tersebut. Nah, jadi NPWP itu seperti ini bentukannya ya, teman-temanku. Jadi NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak. NPWP ini dia sebenarnya sama seperti KTP kita ya. Jadi kayak identitas. Nah, kita tuh wajib banget sekarang membuat NPWP. Kenapa seperti itu? Karena mau daftar apa-apa tuh sekarang pakai NPWP. Jadi untuk segala urusan administrasi lah ya, mulai dari rekening bank, melamar pekerjaan, ya, pembuatan beberapa akun pembayaran yang ada di Shopee dan di Facebook, itu semuanya udah pakai NPWP. Nah, jadi pertanyaan banyak orang itu, apakah orang yang tidak punya penghasilan tetap bisa mempunyai NPWP? Jawabannya bisa ya. Jadi teman-teman bisa untuk mendaftar NPWP walaupun saat ini teman-teman belum ada pekerjaan tetap atau belum bekerja seperti itu ya. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang mau menerima orang-orang itu wajib juga untuk ada KTP dan NPWP. Nah, untuk teman-teman yang mau membuat NPWP ya, teman-teman bisa menggunakan HP teman-teman untuk pembuatan NPWP secara online. Tetapi untuk yang belum pernah membuat NPWP ya, kalau misalkan sudah pernah membuat NPWP dan NPWP-nya itu tidak aktif lagi ya, atau non-efektif, teman-teman wajib lapornya itu ke kantor pajak ya, bukan lagi secara online. Untuk pembuatan NPWP secara online sudah pernah aku buatkan videonya, silakan teman-teman yang dari TikTok itu lihat di VT aku ya, di profil. Kemudian kalau teman-teman yang ada di Facebook, silahkan lihat di kolom komentar, nanti aku akan sematkan link untuk video cara pembuatan NPWP. Nah, pertanyaan kedua yang biasanya teman-teman tanya ya, apakah setelah membuat NPWP kita harus membayar pajak per tahunnya atau gimana? Nah, jadi kita itu tidak perlu membayar per tahun, teman-teman ya. Jadi nggak selamanya kita setelah mempunyai NPWP kita tuh harus membayar per tahun. Jadi ketika kita mempunyai NPWP, kita bukan berarti harus otomatis membayar atau setiap bulan terpotong dari rekening. Nggak kayak gitu ya. Pajak hanya dibayarkan jika penghasilan teman-teman sudah melewati batas tertentu yang disebut PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, batas PTKP saat ini yaitu sekitar 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun ya. Jadi 4,5 kali 12 bulan, itu kan 1 tahun ya. Itu untuk status lajang. Kalau penghasilan teman-teman di bawah itu ya, di bawah 4,5 juta, itu adalah nihil teman-teman ya, alias tidak perlu membayar pajak sama sekali. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu apakah ada kewajiban lain setelah pembuatan NPWP ini? Nah, ada teman-teman, namanya yaitu lapor SPT. Ketika teman-teman sudah aktif NPWP, teman-teman mempunyai kewajiban ya untuk lapor SPT tahunan. Seperti itu. Walaupun misalkan, loh kok harus lapor? Kan kita nggak punya pendapatan, katanya tadi nihil. Betul sekali, walaupun kita nihil ya pendapatannya, di bawah 4,5 juta, tapi tetap harus lapor pajak teman-teman ya, melaporkan bahwa ini pajak nihil seperti itu. Jadi pembuatan NPWP itu gratis teman-teman dan tidak semenakutkan yang seperti teman-teman kira. Aduh, ada NPWP berarti harus lapor tiap bulan nih, tiap tahun nih harus ada potongan pajak. Enggak seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak semua juga langsung serta-merta setelah mempunyai NPWP itu harus langsung otomatis membayar pajak atau seperti auto debit di rekening kita. Jadi nggak seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau untuk lebih jelas tentang NPWP ini, silakan teman-teman kunjungi kantor pajak terdekat supaya teman-teman bisa menanyakan langsung kepada para petugasnya. Di sini aku hanya kasih gambaran saja kepada teman-teman supaya teman-teman bisa tahu dan paham apa itu NPWP dan dapatnya dari mana. Nah, tadi mungkin belum sempat ya kita bahas, dapatnya itu dari kantor pajak Pratama teman-teman ya. Teman-teman juga bisa datang ke sana secara langsung membawa KTP dan membawa KK. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum pernah membuat sama sekali, silakan teman-teman membuat secara online ya, secara mandiri di rumah. Tapi kalau teman-teman merasa tidak tahu dan takut salah, silahkan teman-teman pergi ke kantor pajak Pratama terdekat. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa simpan dan bagikan video aku ini supaya bisa dipakai di kemudian hari. Oke, semoga bermanfaat.